Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla wa la yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa la kunna linahtadiya laula an hadanallah. Selamat pagi menjelang siang untuk Bapak Ibu guru hebat semuanya. Kembali kita berkumpul di tempat yang senantiasa kita rindukan dalam rangka mengikuti salah satu kegiatan yang sementara diikuti oleh beberapa rekan kita calon guru penggerak angkatan 11. Namun sebelumnya kembali saya mengajak kepada kita semuanya untuk marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kesempatan, kemudahan untuk menjalankan aktivitas kita hari ini. Ya, dan mudah-mudahan keberadaan kita di sini senantiasa bahagia dan nanti kembali ke rumah pun dalam keadaan bahagia. Ya, selanjutnya kita kirimkan salam dan sholawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabiin-tabiinnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita yang tetap istiqomah dalam menjalankan ajaran yang dibawakan oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru hebat yang kami hormati, pada kesempatan kali ini seperti yang sudah disampaikan di grup sekolah bahwa kegiatan yang akan dilakukan oleh rekan-rekan kita nantinya dalam bentuk kolaborasi untuk mendiseminasikan tentang modul 1.4 yaitu budaya positif yang nantinya akan diantarkan oleh 3 orang calon guru penggerak. Namun sebelum kita memasuki kegiatan inti dari pertemuan kita, maka ada baiknya ketika kita memberikan dulu kesempatan kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah sebagai perwakilan dari Kepala Sekolah untuk menyampaikan sambutannya kepada kita semua. Dan kepada Bapak Wakil disilahkan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Bapak Ibu guru yang kami hormati, terkhusus kepada Bapak Ibu guru yang sedang melaksanakan program CGP yang kami banggakan. Kembali mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita kembali diberikan kesempatan kesehatan untuk hadir bersama-sama di sekolah kita dalam rangka melaksanakan rutinitas kita selaku pendidik dan tenaga pendidikan. Kemudian lebih terkhusus lagi pada saat ini kita berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan Bapak Ibu guru kita program CGP, yaitu diseminasi aksi nyata di modul 1.4, yaitu mendiseminasikan budaya positif yang mudah-mudahan setelah diseminasi Bapak Ibu guru kemarin 2 orang, kali ini menjadi pelengkap dari kegiatan itu, dan besar harapan kepada kita semua ini budaya positif bisa kita angkat, kemudian kita bisa laksanakan di sekolah kita menjadi sebuah kesepakatan perubahan pembaharuan untuk kita laksanakan bersama-sama.
Selamat berdiseminasi Bapak Ibu guru yang hebat. Mari kita membuka kegiatan ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kepada kita semua, mari kita mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itulah tadi sepatah dua kata dari Bapak Wakil Kepala Sekolah mewakili Bapak Kepala Sekolah yang pada hari ini tidak sempat membersamai kegiatan diseminasi oleh CGP. Baik, kita lanjut ke kegiatan inti yang mana akan nantinya secara kolaborasi didiseminasikan oleh 3 orang calon guru penggerak. Dan kita lanjutkan ke presentasi budaya positif oleh presenter yang ketiga, dan kepada Ibu Mistikawati disilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kepala sekolah yang kami hormati atau yang mewakili, dan kepada Bapak Ibu guru yang hebat semua yang kami hormati pula dan saya sayangi. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk berkumpul di tempat ini guna mengikuti diseminasi budaya positif dari CGP Angkatan 11 SMP Negeri 7 Alba. Dan tak lupa pula kita hantarkan salam dan selawat atas junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang menerang, seperti yang sekarang kita rasakan. Seperti yang disampaikan oleh teman sebelumnya, bahwa saya berdiri di sini bukan berarti ingin menggurui Bapak Ibu guru, tetapi di sini adalah salah satu kewajiban kami atau tugas kami untuk menyampaikan diseminasi budaya positif untuk melengkapi modul yang kami pelajari di LMS. Nah, tadi dibacakan oleh presentasi yang pertama, ada beberapa konsep inti budaya positif, ada 8 tadi dan 5 sudah disampaikan. Sekarang untuk saya mendapatkan giliran untuk menyampaikan atau posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, sebelumnya karena saya lihat sebelum kita lanjut ke ketiga materi tersebut, karena mungkin Bapak Ibu sudah lelah, sudah capek ya? Tidak ya, jadi sebelumnya kita lenturkan badan kita dulu. Oke, kita penyegaran badan dulu sebelum kita lanjut materi, karena materi kita di sini masih ada 3. Oke, jadi
Sebelumnya saya mohon Bapak Ibu untuk berdiri. Ya, terima kasih atas Oke. Baik. Karena saya lihat sudah kembali stamina-nya, kita lanjut ke materi. Oke. Tadi dikatakan bahwa ada 3 materi lagi. Jadi yang pertama di sini adalah 5 posisi kontrol. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dayang Gosep, yaitu yang pertama posisi penghukum, yang kedua posisi pembuat merasa bersalah, yang ketiga posisi teman, yang keempat posisi pemantau atau monitor, dan yang terakhir adalah posisi manajer. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu dari 5 posisi kontrol tersebut. Yang pertama tadi adalah penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, mudah-mudahan di sini di antara Bapak Ibu tidak ada yang menerapkan selama ini. Tetapi jujur saja sekali-sekali saya sudah melakukan tersebut. Lanjut. Nah, adapun posisi kontrol di sini, kata-kata yang biasa muncul ketika posisi kontrol tersebut yaitu patuhi aturan saya atau awas. Awas kalau tidak mematuhi peraturan saya. Tuh. Kemudian kamu selalu saja salah. Biasanya kalau bahasa kita capek na iko taruh. Ya itu. Kenapa kau terus? Kemudian selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, ini biasanya kita terapkan
ketika kita memberikan tugas kepada anak-anak kita di kelas. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Jadi harus dengan cara kita, cara seorang guru, sehingga anak itu bisa berhasil dalam pembelajaran ini. Nah, selanjutnya yang kedua, pembuat merasa bersalah. Tuh, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Nah, sekarang bagaimana kata-kata kita? Kalau misalnya kita menggunakan posisi ini, biasanya kita di sini mengatakan bahwa ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Yang kedua, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Kemudian yang ketiga, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Saya kira kalau yang ketiga ini sering kita lakukan ya, tapi mudah-mudahan selanjutnya tidak lagi. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Seperti dia mengecewakan orang tua, dia mengecewakan gurunya. Itu yang akan dirasakan oleh siswa tersebut atau murid tersebut. Posisi yang ketiga adalah teman. Saya kira di antara kita juga sebentar kita lanjut setelah azan. Oke. Posisi yang ketiga adalah sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Jadi posisi teman di sini ada positifnya dan ada negatifnya. Nah, positifnya di sini adalah berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Itu positifnya. Nah, ada pun kata-kata yang biasa dikeluarkan oleh guru sebagai teman kepada muridnya, yaitu ayo bantulah demi Bapak ya. Jadi mungkin sering kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari tanpa kita sadari. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Nah, yang selanjutnya, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Tuh. Nah, kemudian di mana posisi negatifnya? Di 5 posisi kontrol hal negatif pada posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya. Itu yang akan dikatakan oleh anak kita. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan bergantung pada guru tersebut. Nah, biasa di sini murid kita yapi nama doang jalan kalau misalnya guru yang ditemani akrab yang menyuruhnya.
ya, atau bahkan di posisi yang ditakuti. Ada di kehidupan kita, di sekolah kita mungkin, tapi mudah-mudahan tidak ada sih. Ya. Kemudian yang keempat, pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Tuh, pemantau. Nah, sekarang ada kata-kata yang muncul dari kita. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Kemudian sanksi atau konsekuensinya apa? Itu kata-kata seorang guru yang menerapkan posisi kontrol pemantau. 5 posisi kontrol seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Jadi seorang guru di sini harus sediakan selalu buku catatan tak. Ya, lanjut. Sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kalau ada masalah-masalah yang ada di murid kita, jangan langsung menghardik. Jadi dicari dulu solusinya, dicari dulu akar masalahnya. Kemudian di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Itu salah satu usaha kita untuk memperbaiki tingkah laku dari murid kita. Seorang manajer akan berkata, jadi guru yang menerapkan kontrol manajer di sini akan berkata apa yang kita yakini. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi kita bertanya bahwa apakah dia akan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah dia lakukan. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi di samping di sini kita juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir tentang dirinya. Bagaimana kedepannya dirinya, bagaimana dia akan memperbaiki dirinya. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Ya, lagi-lagi tentang mengatur, bukan tentang mengatur tapi menuntun ya, menuntun. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Sini, kita membimbingnya untuk mengatur dirinya sendiri, karena tadi dikatakan bahwa tidak ada orang yang bisa mengatur atau mengubah diri orang lain kecuali dirinya sendiri. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan karakter yang lebih baik dan kuat. Nah, bisa jadi di dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau, karena murid yang didatangi belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Jadi bisa kita kolaborasikan tentang posisi tersebut.
kita bisa sebagai manajer kita bisa memposisikan diri kita sebagai teman. Kemudian, namun perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Nah, untuk lebih memahami kelima posisi kontrol tersebut, marilah kita saksikan ada di sini satu kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Kita akan melihat video dari Naren. Saya memang belum bangun tadi, jadi biarpun saya lari kencang,
tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren, Pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan ya, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan aku. Oke, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, kita sudah melihat tadi contoh penerapan 5 posisi kontrol yang sudah disampaikan tadi. Namun muncul pertanyaan di sini bahwa dari kelima posisi kontrol, posisi mana yang paling ideal yang harusnya kita lakukan untuk ke selanjutannya? Ada yang bisa menjawab? Iya, Pak Marno memilih posisi teman yang lain, posisi penghukum. Bahaya. Ada yang lain? Posisi merasa bersalah. Nah, kemudian 5 posisi kontrol, posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Posisi manajer, iya.
Jadi saya kira Bapak Ibu sudah paham tentang materi yang telah kita lewati. Sekarang kita masuk di keyakinan kelas. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu keyakinan kelas. Keyakinan atau kesepakatan kelas adalah yang dulu kita tulis atau kita buat di kelas kita adalah peraturan kelas, ya. Peraturan kelas atau peraturan sekolah, ya. Nah, sekarang muncul pertanyaan, kenapa sekarang kita ganti keyakinan bukan lagi peraturan? Ada yang bisa bantu menjawab? Silakan. Kenapa peraturan diganti dengan keyakinan kelas? Mungkin peraturan ini lebih bersifat abstrak. Jadi biasanya peraturan ini adalah sederet aturan-aturan yang mungkin bagi murid tidak memiliki nilai, sehingga mereka tidak termotivasi untuk menaatinya. Dibanding dengan keyakinan kelas, bahwa keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang memang diyakini dan bisa dilaksanakan karena mereka meyakini, sehingga mereka lebih termotivasi untuk menaati aturan itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Ibu. Nah, betul sekali bahwa sekarang kenapa kita yang kita terapkan adalah membuat keyakinan kelas bukan peraturan kelas, karena di sini kita yang kita inginkan adalah perasaan atau peraturan-peraturan yang langsung timbul dari anak-anak kita, bukan lagi kita yang mengatur, ya. Nah, sebuah pendekatan yang lebih baik dengan mengedepankan peran aktif murid di sini, ya, jadi berperan aktif murid di sini. Kemudian berisi beberapa aturan untuk membantu guru dan murid bekerja sama membentuk kegiatan belajar mengajar yang lebih efektif. Ya, karena sesuai dengan keyakinan kelas yang disepakati bersama, karena keyakinan kelas di sini bukan guru yang buat, tetapi melibatkan siswa. Tuh. Selanjutnya, tujuan keyakinan kelas. Yang pertama adalah menumbuhkan komunikasi yang efektif antara murid dan guru. Kemudian yang kedua, menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Itu tadi. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan rasa tanggung jawab pada murid. Ya, merasa bertanggung jawab karena dia membuat peraturan sendiri atau keyakinan sendiri yang harus dia pertanggungjawabkan. Kemudian langkah-langkah keyakinan kelas. Langkah-langkah yang akan kita gunakan, terutama untuk wali-wali kelas di sini, bahkan bisa juga kita gunakan langkah-langkah ini dalam lingkungan sekolah kita, karena bukan hanya di kelas kita bisa membuat keyakinan kelas, tetapi di sekolah kita juga perlu. Langkah yang pertama adalah guru mengajak murid mengungkapkan keinginannya mewujudkan kelas impian, apa yang diinginkan di kelasnya. Kemudian meminta murid menuliskan apa yang mereka pikirkan dan inginkan tentang kelasnya dalam belajar. Ya. Kemudian murid menuliskan tentang kelas impian mereka, hal-hal yang ditulis tentang kelas impian dibaca satu persatu dan dengan bantuan murid. Jadi mereka membuat sendiri atau menuliskan sendiri keyakinan-keyakinan yang diyakini di dalam kelasnya, yang mereka impikan ke depannya. Kelasnya akan bagaimana ke depannya. Kemudian yang keempat, guru dan murid berdiskusi membahas impian-impian tentang kelas yang sudah mereka tulis dan menyoroti hal-hal penting
terlalu banyak, mungkin bisa kita gabung-gabungkan atau kita memilah yang paling kita yakini dalam kelas kita. Kemudian yang selanjutnya, guru dan murid membaca hasil kesepakatan kelas yang disetujui kemudian murid. Ini dibacakan kesepakatan kelas tersebut dan selanjutnya kalau bisa kita dokumentasikan atau kita pasang di kelas kita masing-masing, lebih tepatnya. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi di sini yang seperti Bapak Ibu lihat di atas ada segitiga, kemudian ada pembagiannya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru dan orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Itu tadi. Jadi ada tujuannya di sini adalah mendisiplinkan murid dan memperbaiki, mencari bagaimana cara memperbaiki dirinya setelah berbuat sini. Kemudian restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi belajar dari kesalahannya, kemudian bagaimana caranya untuk menghindari atau mempertanggungjawabkan kesalahan tersebut. Nah, yang pertama tadi adalah menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Jadi mungkin ada anak kita yang melakukan sesuatu karena dia butuh perhatian. Mungkin kita sudah mengalami setiap hari atau beberapa kali dalam kehidupan kita dan di sekolah ini, di mana ada mungkin karena ada masalah di rumahnya, tidak ada yang mendengarkan dia atau dia butuh perhatian. Itu. Selanjutnya, menstabilkan identitas di sini. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Jadi dalam menstabilkan identitas, kita bisa mengutarakan kepada anak-anak pernyataan-pernyataan yang seperti di atas. Yang pertama adalah berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Itu kata-kata yang bisa kita ucapkan ketika menstabilkan identitas anak yang melakukan kesalahan. Ya. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol
semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respons ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kemudian kalimat-kalimat yang muncul ketika kita mengadakan validasi tindakan yang salah. Adapun biasanya yang muncul di sini adalah mungkin Bapak Ibu sudah pernah menerapkan atau sudah pernah mengatakan hal-hal tersebut, namun secara tidak sadar bahwa di situ posisi kita sudah memvalidasi tindakan yang salah, yaitu padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Misalnya ada anak kita yang misalnya mentonjok temannya, mungkin masih ada yang lebih buruk, mungkin kalau misalnya dia masih menonjok dengan tangan. Ada yang lebih buruk lagi, misalnya menonjok dengan batu. Tuh. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi sebelum kita bertindak atau memberikan sesuatu kepada murid kita, kita harus bertanya dulu apa alasannya. Karena pasti semua yang dilakukan oleh murid kita mempunyai alasan sehingga dia melakukannya. Nah, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Mungkin dia melindungi dirinya sehingga dia melakukan hal tersebut. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Di sini kita akan menanyakan keyakinan yang kita sudah buat di sekolah kita atau di kelas kita. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai langkah 1, itu langkah 1 yang tadi, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah yang kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Nilai-nilai yang dia percaya di sini adalah nilai-nilai kesepakatan kelas dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Tuh. Selanjutnya pertanyaan-pertanyaan untuk menanyakan keyakinan di sini. Yang pertama, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Kita tanyakan kembali, apakah perbuatan yang dilakukan ada hubungannya atau ada di dalam keyakinan yang sudah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kemudian, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Tuh. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan untuk menanyakan keyakinan pada murid yang melakukan sesuatu yang tidak kita inginkan. Oke? Karena materinya sudah sampai di sini, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan lagi-lagi saya berterima kasih dan bukan bermaksud menggurui, tetapi hanya menyampaikan apa yang kami dapatkan di program pendidikan guru penggerak ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk
dari Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, mudah-mudahan dari beliau kita semakin termotivasi lagi untuk menerapkan hasil dari kegiatan diseminasi oleh CGP kita yang hebat. Ya, kepada Bapak disilahkan. Ya, terima kasih. Alhamdulillah kegiatan diseminasi kita untuk hari ini yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru kita yang hebat ini telah terlaksana, alhamdulillah, dengan harapan bahwa isu-isu yang diangkat tadi, gagasan ide yang diangkat tadi itu, dan teknis untuk kita terapkan di sekolah, kita terapkan dalam kelas, itu sangat baik. Meskipun selama ini bertentangan dengan apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, utamanya keadaan di sekolah kita. Yang menarik tadi adalah fungsi kontrol. Menariknya itu yang harus dikontrol adalah kitanya dulu, gurunya dulu yang dikontrol. Oke lah, misalnya yang tadi, yang kayak yang di video itu, keterlambatan peserta didik, ya tidak mestilah langsung menghukum kayak yang di video pertama. Tapi menarik dari sini adalah kita bawa ke kehidupan atau keadaan sekolah kita. Contoh, setelah kita beri tadi untuk isoma di samping masjid, dijadikan apa ya? Mungkin ada peserta didik yang buang air kecil di situ, sehingga tadi Ibu Rahma hampir mual-mual dalam masjid waktu sholat. Dibandingkan dengan yang tadi, video pertama, siswa terlambat saja sudah, gurunya sudah emosian sekali. Dibandingkan dengan kita, dengan keadaan seperti itu, kita masih berfungsi sebagai manajer, teman, itu. Jadi saya kira fungsi dari diseminasi sikap positif, mulai dari beberapa fase yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru kita selaku CGP, sudah 4 kali kayaknya ya, itu bisa kita laksanakan di sekolah kita. Dan insya Allah kalau kita semua komitmen dengan itu, ya mudah-mudahan generasi kita ke depan bukan lagi generasi yang lebih keras karena dibimbing dari kata-kata yang keras juga, tapi dibimbing dari bahasa-bahasa yang lemah lembut, seperti itu. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu kita yang hebat-hebat ini. Mudah-mudahan kita yang lainnya juga segera mengikuti kegiatan yang sama, calon guru penggerak. Semangat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf dari kami, utamanya dari Bapak Kepala Sekolah karena tidak sempat hadir karena mengikuti MKKS untuk hari ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Wakil Kepala Sekolah, mewakili Bapak Kepala Sekolah yang tidak sempat hadir pada hari ini atas dukungannya. Mudah-mudahan dengan adanya dukungan beliau yang selalu menginspirasi kita dan selalu memberikan kita teladan yang baik setiap harinya, semakin menguatkan kita untuk menerapkan apa yang telah kita ikuti pada hari ini. Sebagai besar harapan kami bahwa
apa yang kita dapatkan hari ini step by step kita bisa terapkan, karena tidak eloknya ketika kita sudah mengetahui sesuatu tetapi kita masih melakukan hal tersebut yang seharusnya kita sudah dapat ilmunya. Mari kita terapkan bersama-sama, dan untuk mewujudkan itu mari kita berkolaborasi, kita bersatu menerapkannya secara bersama-sama. Ya, demikian barangkali sebagai penguatan dari kami sebagai pengajar praktik. Dan untuk mengakhiri kegiatan diseminasi calon guru penggerak hari ini, mari kita tutup dengan sebuah pantun. Iya, burung irian cendrawasih. Iya. Kegiatan ini cukup sekian. Besok-besok yuk kita sambung lagi. Mantap. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.